Oke, kita mulai saja ya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau, Bapak Soeharto. Yang saya hormati narasumber kegiatan Baperan kita pada hari ini, Saudara Fajrian Aidil Pratama, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman semua peserta kegiatan Baperan pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kita dapat berhadir pada kegiatan Baperan, berbagi pengetahuan keren tiap bulan dalam virtual Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai kegiatan inti kita, yaitu dengan tema Baperan hari ini, yaitu edisi pengenalan Notion untuk manajemen, proyek, dan produktivitas pekerjaan. Marilah kita dengarkan dengan seksama arahan dari Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau. Kepada Bapak O. Soeharto, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dina. Mohon maaf, laptop saya lola tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber Baperan pada pagi hari ini, Mas Fajrian Aidil Pratama. Mas Rian ya. Salam kenal Mas Rian. Terima kasih sudah bersedia hadir bersama kami BPS Kabupaten Pulang Pisau, dan pada kesempatan ini alhamdulillah telah hadir peserta dari berbagai daerah. Saya lihat ya dari kode wilayahnya, ada dari wilayah Sumatera, dari wilayah Sulawesi dan sebagainya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat kembali berkumpul di sini melalui media Zoom untuk melaksanakan agenda yang telah kita agendakan secara rutin gitu ya. Meskipun di tengah-tengah kesibukan kita tetap upayakan bisa melaksanakan berbagi pengetahuan di setiap akhir liburan ini, Baperan. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Mas Rian yang keren ya, yang mungkin bisa berbagi terkait ya, kalau tidak salah aplikasi Notion ya. Yang mudah-mudahan aplikasi tersebut bisa, kalau saya sepintas sih itu adalah aplikasi untuk kolaborasi ya, untuk meningkatkan produktivitas ya. Kolaborasi kita di BPS juga tentunya akan mudah-mudahan lebih baik dengan tambahan aplikasi tersebut. Ya harapannya sih tidak dengan aplikasi malah menambah rumit. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Mas Rian ini terkait aplikasi Notion ini nanti kita akan terbantu sehingga produktivitas kita lebih menjadi lebih baik ya, lebih simpel, lebih mudah dan lebih cepat. Lebih mudah, lebih cepat, dan lebih terorganisir. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita bisa menyimak apa yang akan disampaikan oleh Mas Rian. Sekali lagi terima kasih pada semua yang hadir. Dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Selamat pagi dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak O atas arahan yang telah diberikan. Oke, sebelum selanjutnya nanti kita akan langsung saja ya ke pengenalan sekaligus nanti penjelasan terkait Notion ini dari Saudara Rian. Nanti perkenalannya langsung saya serahkan langsung aja ke Saudara Rian.
Jadi kemarin kan di Instagram Story BPS Pulang Pisau juga udah di-spill ya, kalau kemarin ini kan rata-rata pegawai BPS semua nih yang hadir dalam kegiatan hari ini. Jadi seperti yang kemarin sudah di-spill di Instagram story-nya BPS Pulang Pisau, kalau Pak Kecuk ya, salah satu pimpinan BPS yang kemarin gitu ya, sebelum Pak Margo, itu juga menggunakan Notion sebagai salah satu alat produktivitas dalam bekerja Bapaknya. Nah, untuk itu, agar kita lebih lanjut bisa sesuai tips and trick dari Pak Kecuk nih, biar kerjaan kita lebih rapi, mungkin kita langsung saja penjelasan Notion dari Saudara Fajrian Aidil Pratama. Kepada Saudara Rian, kami persilahkan. Oke, baiklah. Izin share screen ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Oke, baiklah. Kita mulai aja ya, teman-teman. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran BPS di BPS Pulang Pisau dan juga khususnya kepada Pak Pimpinan, Pak Soeharto, atas kesempatan untuk sharing dengan teman di BPS Pulang Pisau. Semoga apa yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sesuai dengan yang disampaikan oleh moderator tadi, hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu aplikasi yang cukup populer di kalangan productivity guru maupun self-development guru, YouTuber productivity lah ya. Aplikasi ini salah satu aplikasi yang populer, yaitu Notion. Jadi di sesi kali ini kita harapannya bisa berkenalan sedikit dengan Notion. Apa itu aplikasi Notion? Kita bakal lihat juga seperti apa contoh penggunaan Notion oleh saya sendiri. Dan juga nanti kita akan lihat apa kelebihan dan kekurangannya, juga apa alternatif lain selain Notion yang bisa kita gunakan gitu untuk melakukan manajemen proyek ini selain aplikasi Notion. Oke, sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Fajrian Aidil Pratama, biasa dipanggil Rian. Saat ini kesibukan saya adalah sebagai senior Flutter engineer di salah satu fintech company. Kemudian selain bekerja full time sebagai senior Flutter engineer, saya juga bekerja sebagai full stack developer freelance untuk mengisi waktu luang di weekend. Dan juga saya owner dari salah satu software house atau bisnis kecil-kecilan lah ya ini di Sulawesi Tengah, namanya Banua Coder. Nah, sebelum itu saya Pranata Komputer, seangkatan sama moderator kita di BPS Kabupaten Pindrang. Kebetulan saya juga alumni dari Politeknik Statistika STIS, jadi lumayan familiar lah ya dengan lingkungan BPS. Sebelumnya juga saya bekerja sebagai Flutter engineer di salah satu company lokal di Sulawesi Tengah, yaitu Sikerja, dan juga mobile app developer di Clinic Go, salah satu company penyedia home care terbesar di Indonesia. Oke, itu tadi yang singkat ya tentang saya. Nanti kalau teman-teman mau cari tahu lebih lanjut, ada sosial media saya di bawah. Untuk talk kita kali ini akan terbagi ke dalam 4 bagian. Di bagian pertama kita akan berkenalan dengan Notion. Di bagian kedua kita akan lihat pro kontranya dari Notion ini seperti apa. Di bagian ketiga, kita akan lihat sedikit contoh penggunaan Notion. Dan terakhir, kita akan lihat kembali apa-apa saja alternatif lain yang bisa digunakan selain Notion ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke bagian pertama. Nah, di bagian pertama ini kita akan membahas secara singkat tentang Notion ini dan bagaimana menggunakan Notion ini sebagai tempat kita untuk nge-manage proyek dan tugas-tugas kita gitu untuk meningkatkan produktivitas kita tentunya ya. Kita juga akan melihat fitur-fitur unggulan yang dapat diperoleh oleh pengguna dari penggunaan Notion ini. Nah, Notion, ini logonya. Apa sih Notion itu? Nah, Notion ini adalah platform yang digunakan untuk nge-manage proyek dan pekerjaan-pekerjaan kita. Dan tujuannya itu tentunya tak lain tak bukan untuk membantu meningkatkan produktivitas kita sekalian. Nah, kelebihan Notion ini dibandingkan tempat yang lain ya, sesuai slogannya di situ, all-in-one workspace. Notion ini tuh menggabungkan elemen-elemen yang biasanya digunakan dalam manajemen tugas, seperti manajemen dokumen, manajemen database, dan manajemen tugas. Itu semuanya di-manage dalam satu tempat yang terintegrasi gitu, di dalam Notion ini. Jadi kita nggak perlu gitu pindah-pindah ke tempat lain. Cukup pakai Notion ini, itu udah lumayan banyak lah fitur-fiturnya yang bisa kita manfaatkan untuk membantu nge-manage pekerjaan kita.
Nah, fitur-fitur unggulan dari Notion ini diantaranya itu ini ya, bisa kita lihat di sini. Pertama ada page. Jadi di Notion itu kita bisa buat yang namanya page atau halaman. Nah, dalam case di BPS, kita bisa buat sebuah landing page atau portal gitu. Portal yang isinya itu menyimpan semua informasi-informasi dokumen di BPS misalnya ya. Misalnya BPS Pulang Pisau bisa buat halaman khusus gitu, landing page untuk BPS Pulang Pisau. Nanti di dalamnya itu ada halaman-halamannya lagi untuk nge-manage semua kerjaan-kerjaan yang ada di BPS. Nah, terus dia juga punya fitur database. Ini contoh database-nya. Jadi karena ini database, segala hal yang bisa kita lakukan di database itu bisa dilakukan di Notion ini. Dari filtering, sorting, dan filtering by data dan sebagainya itu bisa, termasuk bahkan relationship. Jadi antar tabel di database itu kita bisa hubungkan. Jika misalnya ternyata antar tabel itu saling berhubungan. Misal tabel pegawai dengan tabel tugasnya apa, itu bisa kita hubungkan. Terus ada fitur page management. Jadi page tadi, selain kita bisa buat satu page saja, nah di dalam page ini kita bisa buat lagi page-page yang lain, halaman-halaman lain. Jadi kayak misalnya case-nya tadi BPS Pulang Pisau misalnya, buat halaman khusus nih, landing page, portal, portal manajemen kinerja di BPS Pulang Pisau. Nah dalamnya itu bisa dibagi-bagi lagi. Misalnya dibagi halaman per tim, ada halaman khusus untuk tim IPDS, ada halaman khusus untuk tim distribusi, dan sebagainya lah kayak gitu. Nah itu bisa, page manajemennya sangat rapi. Jadi kalau kita mau mencari sesuatu itu cukup dicari di page-nya aja. Kita nggak perlu cari jauh-jauh gitu. Nah kemudian ini tadi collaboration. Nah di Notion ini dia memungkinkan kita untuk collaboration. Meskipun di versi berbayar itu terbatas ya, dia maksimal ada 10 guest yang bisa diundang. Tapi kita bisa juga share ke web. Jadi selain dia bisa di-share dalam bentuk Notion kayak gini, kita bisa menjadikan itu web. Jadi misalnya kita mau buat website, itu kita nggak perlu cari domain lagi, nggak perlu deploy manual lagi, cukup share link dari sini untuk jadi website, itu udah bisa jadi website. Jadi nggak perlu repot-repot kalau misalnya ada yang nggak punya akun Notion, itu nggak apa-apa, dia tetap bisa dapat akses ke sini. Cukup di-share aja ke web. Nah itu tadi secara singkat ya, beberapa fitur-fitur unggulan dari Notion. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi gimana penggunaannya dan fitur-fiturnya apa aja di Notion di bagian ketiga ya. Itu tadi singkat untuk bagian pertama. Kita masuk ke bagian kedua, pro dan kontra penggunaan Notion. Nah, meskipun mungkin Notion ini lumayan banyak ya kelebihannya dan banyak dipakai sama productivity guru dan juga self-development guru yang di YouTube itu, tapi tentunya ya namanya tools, itu pasti ada cocok gak cocok lah ya dengan kita. Karena ya tools itu balik lagi, tools ini hanya membantu kita. Tapi untuk masalah meningkatkan produktivitas atau tidak itu balik lagi ke orangnya. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari Notion ini yang menurut saya perlu dipertimbangkan oleh teman-teman. Nah, pertama kita akan lihat dulu pro-nya apa. Kenapa sih kita harus pakai Notion? Nah, pertama, sesuai dengan slogannya tadi ya, di Notion ini all-in-one workspace. Jadi segala tempat kerja itu segalanya udah menyatu di sini. Workspace-nya semua menyatu di sini. Dari manajemen dokumennya, manajemen database, manajemen page, manajemen tugas, semua ada di sini. Nah, itu kelebihan Notion dibanding yang lain. Terus template. Nah, tadi kan ada ngebuat halaman ya, buat page. Selain kita bisa buat from scratch dari nol, kita buat sendiri, di Notion itu juga ada beberapa template yang disediakan oleh Notion maupun dari komunitasnya sendiri. Nah, template sini juga bisa jadi peluang bisnis. Ada salah satu Twitter account, itu masih muda banget. Dia masih umur 20 tahun. Dia bisnis, dia tidak kuliah, tidak kerja. Dia kerjaannya itu bikin template Notion. Sepanjang 2002 kemarin, tahun 2022 dia bisa menghasilkan $200.000 dalam setahun hanya dari jualan template Notion. Jadi ya selain template ini memudahkan kita untuk membuat halaman-halaman sesuai dengan kebutuhan kita juga bisa ngebuat template sendiri yang mungkin saja kalau kita rasa ini bakal bermanfaat bagi orang lain, kita bisa jual kembali template itu untuk dimanfaatkan orang. Jadi bisa jadi sumber side income lah untuk kita. Terus tools. Nah, selain all-in-one workspace, Notion ini juga memungkinkan kita untuk menggunakan berbagai macam tools.
Jadi third party tools itu bisa kita integrasikan langsung ke Notion. Kayak misalnya Google Drive, kalau teman-teman programmer ada GitHub misalnya, dan juga tools-tools third party yang lainnya. Ada banyak banget tools third party yang bisa diintegrasikan ke Notion. Ini salah satu kelebihannya juga. Dan terakhir, untuk teman-teman yang mungkin masih berkuliah atau sedang melanjutkan pendidikan, nah kalau teman-teman daftar di Notion itu pakai email yang berakhiran akademik, ada akademiknya lah, kayak misalnya email BPS atau STIS, itu kan berakhiran stis.ac.id. AC itu kan singkatan dari akademik ya. Nah, kalau dia itu di domain emailnya dideteksi ada akademik, maka kita dapat paket gratis, free for education. Nah, free for education ini kelebihannya dibanding free yang biasa. Kalau free biasa itu dia maksimal 10 guest yang bisa diundang untuk kolaborasi di Notion-nya. Kalau yang free for education ini dia maksimal sampai 100. Jadi maksimal 100 orang kita invite untuk collab di Notion kita itu masih bisa. Ada banyak sih kelebihan-kelebihan lain juga di free for education. Nanti teman-teman bisa ulik sendiri ya untuk tahu lebih jauh. Nah, itu tadi beberapa poin kelebihan Notion. Terus kelemahan Notion. Kenapa beberapa orang nggak menggunakan Notion? Nah, Notion ini, meskipun dia tadi all-in-one workspace, nah sayangnya dia belum stabil di mobile device, di perangkat mobile. Jadi misalnya teman-teman di sini, kayak di BPS kan seringkali lebih banyak tugas di lapangan ya biasanya, turun lapangan. Nah, dan saat turun lapangan itu kita biasanya lebih sering membawa perangkat mobile ya, Android, iPhone, jarang kita bawa perangkat desktop, entah itu laptop ataupun komputer, nggak mungkin kan dibawa ke lapangan, biasanya jarang. Nah, meskipun ada Notion untuk perangkat tersebut, ada untuk Android dan iOS, sayangnya itu versi yang di Android dan iOS ini belum stabil. Masih ada beberapa fitur itu yang nggak jalan gitu. Jadi kadang ya ini mengganggu sih kalau misalnya kita mau nambah tugas, mau nandain kerjaan kita selesai atau upload dokumen gitu di situ, itu agak mengganggu sih sebenarnya. Terus expensive pricing. Jadi Notion ini seperti yang saya katakan tadi, dia meskipun gratis, tapi yang gratis itu ada keterbatasannya. Jadi untuk bisa menggunakan fitur-fitur tambahan lagi, itu dia ada pricing plan-nya. Nah, yang paling basic itu dia $10. Dan kelemahannya juga Notion ini, dia bayar pricing-nya itu bukan per account, jadi per member. Jadi misal BPS nih, daftar BPS Pulang Pisau, daftar Notion, pakai akun BPS Pulang Pisau. Terus dia invite satu orang jadi member, misalnya Dina, Mbak Dina diundang jadi member di situ biar dia bisa ikutan edit-edit kan, nambahin dokumen. Nah, itu kehitungnya satu member. Satu member ini itu yang dibayar setiap bulan $10. Jadi kalau misalnya di BPS Pulang Pisau ada 25 orang dan 25 orang ini semuanya pengen join ke Notion. Nah, itu kan lumayan ya, 25 kali $10 per bulan. Nah, itu anggarannya lumayan besar untuk bayar itu aja. Nah, terus kayak bloknya juga untuk collaboration. Jadi setiap elemen di dalam Notion itu dikatakan blok. Dari teks, file, dan sebagainya itu dikatakan blok. Nah, untuk penggunaan pribadi, itu dia unlimited. Tapi saat digunakan untuk tim, dia maksimal 1000 blok. Nah, kecuali kita berbayar ya, pakai paket berbayar. Kalau paket gratisan, dia maksimal 1000 blok. Nah, itu salah satu kelemahan Notion. Nah, ini tadi ya, bagian ketiga, limited block ya. Terus bagian keempat, limited member. Nah, sama seperti yang tadi, untuk versi gratis itu dia terbatas. Bahkan untuk guest-nya aja dibatasin hanya 10 untuk yang versi free. Kecuali yang free education bisa sampai 100. Bahkan member dia dibatasi hanya satu aja, hanya yang owner aja yang punya. Nggak bisa ngundang lebih dari satu member gitu kalau untuk versi gratis. Nah, ini kelemahan Notion. Nah, itu tadi pros and cons-nya ya, yang perlu teman-teman pertimbangkan sebelum menggunakan Notion. Oke, itu tadi bagian kedua. Kita langsung ke bagian ketiga ya, contoh penggunaan Notion. Nah, mungkin teman-teman bertanya, gimana sih cara untuk menggunakan Notion ini? Nah, untuk bisa menggunakan Notion, teman-teman bisa kunjungin website resminya di www.notion.so/desktop. Nah, di sini teman-teman bisa pilih platformnya, sesuaikan dengan perangkat teman-teman. Ada Mac atau Windows. Nah, setelah download nanti bisa daftar menggunakan alamat email teman-teman masing-masing. Nanti kalau udah daftar, ya udah bisa langsung mulai aja untuk membuat halaman di Notion. Oke, itu tadi sekian
segelintir penjelasan tentang Notion. Sekarang kita langsung lihat contohnya aja, gimana pemanfaatan Notion di saya ya. Nah, ini contoh halaman Notion untuk software host saya. Jadi ada di sini halaman utamanya company home. Nah, di sini dibagi lagi jadi beberapa bagian, ada 2 kolom, organization, legal, compliance. Nah, jadi semuanya diatur dalam satu halaman yang khusus gini. Semua hal yang berkaitan dengan organisasi ditaruh di sini, yang berkaitan dengan legal ditaruh di sini, yang berkaitan dengan produk di sini, human resource di sini, project di sini, dan engineering di sini. Nah, nanti dalam masing-masing ini dia berupa halaman nih. Jadi kalau misal ini Kemenkumham dibuka, isinya ya semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kemenkumham. Terus new joiners, ini kalau misalnya ada yang baru gabung, dia bisa langsung ngecek di sini apa aja yang perlu dilakukan sebagai orang baru di organisasi. Nah, terus meeting, misalnya kalau ada meeting, kita mau download notulen dan sebagainya, nah ini bisa di sini. Kalau mau lihat jadwal meeting juga bisa di sini. Nah, ini contoh database. Jadi kalau misalnya kita mau buat entry baru, bisa tambahkan langsung di sini. Nah, ini kita bisa langsung ubah namanya meeting apa, misalnya partisipannya siapa aja. Nah, ini internal eksternal bisa kita tambahkan baru. Misalnya government, pemerintahan ya. Nah, ini langsung ada di sini. Bisa diedit warnanya, bisa dihapus. Nah, terus bisa kita pilih juga tanggalnya. Kita set tanggal dan waktunya, kapan, statusnya seperti apa, apakah masih direncanakan, sedang berjalan, cancelled atau selesai. Kita bisa taruh link recordingnya juga di sini. Sama kita bisa tambahkan juga nih di sini kayak dari meeting ini apa-apa aja poin-poinnya, terus apa aja yang pengen dilakukan dari ini, action item yang bakal dilakukan. Nah, terus contohnya juga kayak gini, misalnya brand asset, kayak logo-logo dan sebagainya kan. Nah, ini kan biar nanti kalau misalnya tim sosial media pengen buat desain dan sebagainya gampang nih nyarinya. Nah, mereka tinggal ke sini. Di sini juga bisa lihat kapan penggunaannya. Nah, ini misalnya digunakan di permukaan yang cerah. Nah, ada contoh-contohnya. Jadi nggak asal-asalan gitu. Kita semua tahu tempatnya di mana. Nah, terus kalau untuk kemarin saya udah sempat buat juga sih template untuk yang di BPS. Ini kebetulan di Satker saya kemarin saya sempat buat juga. Ini nanti saya akan share ke teman-teman kalau misalnya mau coba di Satkernya. Jadi ini contohnya ya, bisa buat satu halaman landing page kayak gini, nanti taruh namanya di sini misalnya BPS Pulang Pisau kan. Terus bisa ditaruh ikonnya di sini logo BPS. Bisa ditambahin cover juga. Covernya mau pakai foto apa gitu. Nah, cara nambahin blok dia cukup garis miring kayak gini. Nah, nanti bisa dipilih nih mau nambahin blok apa, teks kah, halaman, to-do list, heading. Ini ada banyak banget, bisa table, list, quote, call out, misalnya selamat datang di portal misalnya. Portal manajemen proyek. Pulang Pisau. Nah, kayak gini. Nah, nanti masing-masing ini bisa dibagi lagi nih jadi 2 kolom. Nah, masing-masing tim punya halaman, misalnya tim IPDS. Nah, di sini kita bisa lihat struktur timnya, siapa-siapa aja, ketuanya siapa, anggotanya siapa. Di sini bisa lihat jabatannya, nomor induk pegawainya, statusnya dia apa, PNS atau apa gitu, jenis kelamin. Nah, terus kalau di ininya dibuka, kita bisa lihat juga nih, misalnya di sini bebas mau ditambahin apa aja nih. Misal mau ditaruh CKP, jadi kalau misalnya nanti mau nagih CKP-nya dia ini nggak perlu nagih langsung ke dia, tinggal dicek aja di sini. Dia udah ngasih linknya belum nih untuk CKP bulan sekian, atau SKP-nya gitu, udah ada semua di sini, bisa kita langsung lampirkan di sini. Untuk lampirkan file, kayak gini, ambil file dari Google Drive, bisa juga. Jadi ini yang dikatakan tadi ya, all in one workspace, jadi bisa terintegrasi semuanya. Nah, terus direktori proyek, misalnya kayak gini, di sini saya bagi per tahun nih, 2023, apa aja proyek-proyek di PDS, terus informasi akun, biasanya kan ada ya akses-akses ke akun-akun di BPS, kayak misalnya akses ke buku tamu dan sebagainya. Nah, daripada kita sibuk nanya ke sana kemari, kita bisa langsung buka di sini kan. Bisa langsung lihat, oh akun ini loginnya pakai ini, passwordnya ini, emailnya. Nah, ini bisa dibatasi juga nih, siapa yang bisa akses. Ini private.
open atau siapa aja gitu yang bisa akses. Bisa juga dipublish ke web. Jadi nggak perlu takut gitu informasinya itu bocor ke orang lain yang nggak boleh gitu, nggak punya hak untuk akses itu. Terus manajemen aplikasi, biasanya kan di PDS ada aplikasi tuh. Ini contohnya yang kemarin saya kembangkan, PST Mobile. Jadi saat misalnya mutasi nih yang ngebuat aplikasi itu, nah yang nanti datang dia bisa langsung lanjutin aplikasi itu, dia nggak perlu buat aplikasi baru lagi karena dia udah membuat dokumentasinya di sini. Nah, jadi misalnya di sini ada cara setupnya gimana, akses akunnya gimana, GitHub, Google Play dan sebagainya. Terus guideline-nya gimana, cara nulis kodenya dan sebagainya udah teratur di sini. Terus bisa juga kayak tadi rapat. Nah, di sini kita bisa list rapatnya. Kita bisa buat template baru. Kita bisa buat rapat. Nah, ini lokasinya di mana, statusnya gimana, tanggal berapa, jenis rapatnya internal atau eksternal. Nah, nanti di sini bisa tambahin lagi nih lampirannya. Bisa buat tabel, misalnya tabel daftar hadir. Siapa aja gitu yang hadir, tujuan rapatnya ini apa, dokumen pendukungnya misalnya yang perlu dibaca sama ininya, sama pesertanya, sama notulen bisa langsung dilampirkan di sini. Terus ini juga contohnya untuk FGD dan DDA, ini yang kami gunakan kemarin. Kayak untuk DDA tahun 2023 ada sistemnya, sistem entry-nya di sini. Untuk memantau progres di sini, progres penyusunan. Nah, ini kami buatkan tabel kayak gini. Nah, misalnya kayak pembuatan cover, itu PIC-nya siapa, bisa dipilih. Misalnya ini, nah di set deadline-nya kapan, nah statusnya gimana, sedang dikerjakan, selesai. Jadi gampang kita mantaunya, oh ini udah sampai segini progresnya, siapa penanggung jawabnya gitu. Nah terus sosial media juga kan. Nah sosial media, ini ada sosial media plan, jadi perencanaan postingan di sosial media. Karena ya sosial media itu nggak bisa kita sebenarnya hanya asal postingnya. Kita bisa lihat ini ya, obrolan antara ini Mas Ferry Irwandi sama Mas Indra itu yang di YouTube. Dia kan juga YouTuber sekaligus ASN di Kemenku. Dan kebetulan di bagian humas. Nah, dia sendiri tuh menyampaikan dengan baik tuh gimana selama ini tata kelola sosial media di pemerintah itu masih kurang sebenarnya. Kita seringkali hanya latah ikut-ikutan tanpa perencanaan dengan baik di sosial media itu kayak gimana. Padahal kan ini penting untuk branding instansi kita ke publik gitu. Nah, makanya ini juga penting nih social media plan. Jadi kita buat planning sebelum buat postingan. Nah, judulnya apa, tanggal postingnya tanggal berapa. Nah, ini yang namanya relationship nih. Dia terhubung ke tabel yang lain. Jadi postingan ini nanti ada analisisnya nih buat kita mengoptimize lagi postingannya. Nah, jenis postingan itu kan ada beberapa ya. Ada reels, video, story, single post, kalau carousel slider. Nah, terus platformnya bakal diposting di mana, nah, statusnya gimana. Nah, di sini nanti ada dokumen kontrol nih, kayak gini misalnya. Tanggal sekian, versi berapa, siapa yang buat, siapa yang approve. Nah, di sini kita bisa diskus dulu nih, diskus tentang postingannya ini. Jadi nggak asal posting gitu. Kita bisa diskusi dulu, briefnya misalnya apa nih, kayak ini contohnya tentang Barongko. Buat postingan Kamis ST yang membahas tentang pisang di Kabupaten Pindrang, manfaatkan media berupa makanan khas daerah yaitu Barongko. Nah, tujuannya apa? Target audiensnya siapa? Nah, dari tiga variabel ini kita bisa buat postingan yang harapannya itu bisa lebih menjangkau gitu ke masyarakat. Jangan sampai kita targetnya nih masyarakat umum Kabupaten Pindrang, tapi konten kita tuh terlalu statistik, yang orang umum itu nggak paham gitu. Nah, di sini kan. Terus ada kontennya nih, slide 1 apa, slide 2 apa, slide 3 caption, sama ada contoh revisi. Nah, misal nih kalau ada revisi, nah ini di dokumennya bakal bertambah kayak gini, versi 1.1, di approve sama siapa, perubahannya apa, ubah kata sering di slide 1 menjadi suka. Nah, di slide satunya ini berubah jadi suka. Nah, terus ada analisisnya juga. Nah, analisis ini penting karena ya sosial media itu kita juga perlu planning dan perlu optimization. Ada namanya search engine optimization. Jadi biar postingan kita itu bisa menjangkau SEO-nya. Nah, SEO itu dilihat dari mana? Dari engagement rate ini. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, ini ya selain teks kayak gini, kita juga bisa masukin rumus kayak gini di sini. Nah, dia pakai script LaTeX. Jadi ini emang udah banyak banget fungsinya di Notion ini. Nah, contohnya tadi ini nih, analisis postingan.
Nah, copy ini kita lihat hasil analisisnya. Nah, link postingannya mana, platformnya apa, follower kita saat di posting itu ada berapa, yang dijangkau berapa, yang berhasil melihat itu berapa, yang nge-like berapa, komennya berapa, di share-nya berapa, di save-nya berapa. Nah, kelebihannya juga dari Notion ini, kita bisa melakukan operasi-operasi matematika kayak gini nih. Jadi misalnya ini jangkauan dari sekian postingan ini, kita bisa lihat rata-rata jangkauannya berapa, rata-rata impresinya berapa. Nah, ini kita bisa ganti nih sesuai kebutuhan. Mau ambil sumnya, average, median, min, max, range. Terus kita bisa buat formula custom juga nih. Contohnya ini, engagement rate berdasarkan impression. Nah, ini rumusnya udah ada kan ya, jumlah like, comment, simpan, share. Nah, ini bisa kita masukkan ke ini, tinggal pilih tipe datanya formula. Tipe datanya formula, nanti tinggal kita customize di sini. Apa-apa saja yang mau dihitung di formulanya. Nah, jumlah like, ditambah jumlah komentar, ditambah jumlah dibagikan, jumlah disimpan, dan dibagi jumlah impresi. Nah, inilah hasilnya. Engagement rate-nya sekian persen. Jadi dari sini kita bisa evaluasi nih postingan sosial media kita, ada berapa persen. Nah, banyak sih yang bisa dimanfaatkan. Contohnya juga nih yang lagi banyak sekarang ya, WBK, WBBM. Kemarin kebetulan kita di Pinrang lagi ngejar WBBM. Nah, ini contoh template yang kita pakai untuk nge-manage. Jadi ini dibagi lagi tabelnya berdasarkan berapa pilar itu. Pilar 1 manajemen perubahan, pilar 2 tata laksana. Nah, di sini nanti bisa dipilih siapa ketuanya. Jadi kita tahu, oh yang bertanggung jawab untuk pilar ini si ini. Nah, jumlah targetnya ini juga dia dynamic ya, dia berdasarkan perhitungan dari child-nya di sini. Ada berapa nih yang di sini? Nah, ini dihitung 9. Terus dia hitung lagi statusnya nih, yang sedang dikerjakan berapa, realisasinya berapa, capaiannya berapa. Nah, terus ada deadline-nya juga. Nah, di sini juga pakai rumus custom nih. Kalau capaiannya udah 100, berarti selesai, kalau belum selesai. Nah, jadi nanti Pak Kepalanya enak untuk mantau. Oh, ini proses WBBM kita gimana nih progresnya? Untuk pilar sekian gimana? Nah, di dalam halaman ini ada lagi nih dibagi lagi tugas-tugasnya. Nah, untuk pilar 1 apa aja nih yang perlu disiapkan? Indikator sekian misalnya, dia perlu ada laporan pelaksanaan pembangunan zona integritas. Nah, di sini ketuanya bisa assign lagi siapa PIC-nya nih. Misalnya anggota 1. Nah, sekarang kalau bisa in progress. Filenya nanti kalau bisa PDF. Nah, apa yang harus dilakukan di sini misalnya? Memuat rencana target dan realisasi di Excel. Nah, dia bisa set deadline juga. Nah, jadi nanti enak mantaunya nih langsung dari sini. Nah, ini kalau misalnya kita set ke selesai, nanti di halaman depan ini, nah ini juga terupdate di sini, realisasi 1 dari 9. Nah, capaiannya juga naik nih 11. Jadi enak untuk mantaunya. Nah, itu sih kurang lebih ya fitur-fitur dari Notion. Nah, untuk pricing-nya tadi, ini kalau kita lihat ya pricing-nya, ini yang saya katakan tadi ya. Untuk yang plus, ini dia biaya langganannya $10 per member, itu dibayar secara bulanan. Ya kelebihannya itu tadi unlimited block dan unlimited file upload. Nah, kalau dia yang versi free itu dia maksimal 5 MB untuk upload filenya. Nah, ini bisa di-share juga dalam bentuk website. Contohnya yang saya share kemarin ini saya sempat buat POC. Ini kemarin sempat saya share jadi dalam bentuk website. Nah, ini dia bisa di-copy linknya. Jadi bisa dijadikan website juga. Untuk misalnya di-share ke eksternal gitu. Nggak perlu buat manual lagi, ngoding manual lagi. Jadi cukup di sini. Oke, itu tadi sepintas contoh penggunaan Notion. Kalau mau lihat lebih jauh, referensi-referensi tentang penggunaan Notion, ini salah satu channel YouTube yang jadi inspirasi saya kemarin untuk mulai belajar Notion, Aldian Alvaris. Di sini dia kasih contoh gimana dia mengorganisir tugas kuliahnya menggunakan Notion. Kalau mau yang lebih advance lagi, ada channel YouTube namanya Thomas Frank. Nah, di sini dia punya playlist, beberapa playlist yang bisa digunakan untuk belajar basic Notion. Dia juga punya course berbayar di Coursera dan Udemy. Jadi kalau ada yang mau langganan untuk cari tahu lebih dalam lagi tentang Notion, bisa nih lihat channelnya dia. Nah, ini beberapa referensinya. Oke, itu tadi di bagian 3.
Oke. Bagian 3 selesai, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Nah, setelah ngelihat semua itu tadi, summary-nya kita udah bahas tadi kelebihan dan kekurangan dari Notion sebagai alat untuk manajemen proyek. Kita lihat tadi beberapa kelebihan dari Notion seperti fleksibilitas organisasinya, banyak template yang disediakan, banyak fitur-fitur unggulan juga kayak manajemen page, database dan sebagainya yang bisa kita gunakan. Namun ya meskipun begitu ada beberapa kelemahan ya, kayak contohnya tadi pricing yang lumayan tinggi, butuh anggaran lebih ya, keterbatasan di situ tadi. Terus perangkat mobilenya juga masih belum stabil. Jadi buat teman-teman yang sering turun lapangan, jarang bawa laptop itu agak mengganggu untuk penggunaan Notion ini. Terus terkait Notion untuk membantu productivity, ini sebenarnya subjektif ya, balik ke pribadi masing-masing. Balik lagi Notion ini tuh cuman tools. Balik lagi ke orangnya, seberapa komit dan seberapa disiplin dia menjalankan tugas-tugasnya itu. Saya juga waktu awal-awal menerapkan Notion ini lumayan susah sih untuk bisa konsisten dan komit ke ini. Kadang udah buat planning di situ, udah buat list apa yang mau dikerjain minggu ini, apa yang dikerjain hari ini. Ujung-ujungnya sehari 2 hari masih jalan, hari ketiga udah mulai males buat diupdate lagi. Nah, tapi ya balik lagi itu tadi, Notion ini kan hanya tools ya, untuk dibilang meningkatkan productivity atau enggak, itu balik ke pribadinya. Nah, untuk alternatif selain Notion, beberapa aplikasi yang bisa teman-teman pakai itu ada Trello. Tapi Trello ini dia hanya dalam bentuk board ya. Dia bukan Notion yang all-in-one workspace kayak tadi. Dia hanya bentuk Kanban board, hanya bentuk papan. Jadi bisa dia hanya papan statusnya gitu, in progress, terus done atau gimana, interview. Nah, jadi kita coba pindah-pindahin gitu. Dia gak selengkap Notion. Ada Asana juga, sama Microsoft OneNote. Beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Tapi ya balik lagi tuh masih belum selengkap Notion, karena ya namanya aplikasi ya ada harga, ada fitur yang didapatkan, ada kualitas. Jadi kalau memang mau yang maksimal, Notion worth it sih, meskipun memang lumayan mahal. Oke, sekian tadi ya untuk bagian keempat. Nah, berakhirnya bagian keempat, berakhir juga seluruh sharing ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, saya persilakan untuk bertanya. Sekarang saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Rian atas penjelasan yang sangat daging banget. Ternyata Notion benar-benar bisa sekompleks itu ya dijadikan bahan untuk manajemen proyek dan pekerjaan kita. Oke, langsung saja. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan raise hand atau lewat fitur chat juga boleh. Boleh di stop share dulu mungkin ya. Oke. Oke. Teman-teman dipersilahkan jika ada yang ingin langsung menanyakan ke expertnya nih. Kebetulan kan kita sudah mendatangkan narasumber ya, menjelaskan Notion tadi. Kita tunggu. Sambil mungkin teman-teman, Bapak Ibu boleh mengisikan daftar hadir ya, udah ada linknya di chat Zoom. Dan mungkin boleh sekalian juga jangan lupa follow Instagram PPS Pulang Pisau. Baik, Halo. karena belum ada yang ini, mungkin saya dulu. Ya, silakan Pak O. Halo. Ya, silakan Pak. Ini suara saya masih kedengaran ya? Terdengar Pak, silakan Pak. Oke. Baik, makasih Mas Rian ya. Satu quote-nya tadi yang paling penting ya. Jadi Notion ini hanya tools gitu ya. Ya kembali ke kitanya untuk masalah productivity tadi itu ya bagus sekali itu. Semoga itu juga memacu kita ya lebih bersemangat ya, untuk produktif, intinya untuk produktif gitu ya, dan salah satunya bisa menggunakan Notion ini. Kalau saya ini untuk Notion ini bisa juga untuk ini kolaborasi kayak semacam rapat yang memudahkan gitu ya. Sebetulnya
itu kami pernah nyoba pakai ini juga apa sih sejenis mural ya, mural untuk rapat yang silent itu ya supaya lebih cepat gitu. Tapi sebetulnya itu kan akan lebih efektif kalau membernya banyak gitu. Kalau ininya banyak. Ketika di BPS Pulang Pisau yang membernya lebih relatif sedikit ya akhirnya lebih cepat rapat yang konvensional yang manual gitu ya karena orangnya dikit itu cuma hitungan belasan kadang seringnya kurang dari 10. Nah, tapi kalau sudah orangnya banyak dan susah mengumpul kan akan lebih mudah itu untuk rapat-rapat menggunakan aplikasi seperti itu. Di Notion juga ada fasilitasnya, Mas Dian. Mungkin itu aja ya dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak O. Mas Rian langsung jawab. Oke, kalau Notion, Pak, belum bisa dipakai meeting ya. Kalau Notion itu dia memang cuma untuk manajemen ini aja, Pak. Dia cuma untuk manajemen pekerjaan. Jadi dia hanya untuk tempat kita mengumpulkan dokumen-dokumen gitu kayak tadi halaman, dokumen, file dan sebagainya termasuk link meeting. Jadi meeting yang bisa kita taruh di situ mungkin hanya tabel kayak tadi, tabel jadwal. Terus nanti di situ kita bisa masukkan semua dokumen-dokumennya. Misal ada notulensi rapatnya, link meetingnya. Jadi dia hanya kayak jadi portal gitu. Jadi misal orang-orang mau nyari informasi nih, meetingnya sekarang apa aja nih meeting yang bakal dilaksanakan hari ini. Ya, dia bisa lihat langsung di situ. Terus mau nyari notulensi bisa download langsung dari situ. Kalau untuk meeting nggak bisa dia. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lain? Ini ada yang bertanya lewat chat, tapi di luar topik nih. Mungkin saya baca aja langsung ya, nggak apa-apa ya Mas Rian ya. Pertanyaan dari Moko, izin bertanya di luar topik Notion, Mas Fajrian sebagai seorang full-time worker, PNS, business owner, dan juga masih ada freelance di hari weekend, gimana itu cara membagi waktu tiap harinya Mas? Terima kasih sebelumnya. Silakan Mas Rian untuk menjawab. Oke. Izin menjawab ya, kalau saya sekarang sebenarnya udah bukan PNS ya, lagi nunggu SK pemberhentian. Karena ya sama sih, kebetulan keteteran juga, lumayan keteteran ya. Dengan lumayan sibuknya BPS, jadi kadang bisnis sampingan sama pekerjaan sampingan itu gak keurus. Nah makanya kemarin ya ambil keputusan besar lah, kira-kira mana nih yang bakal dijalani, bener-bener dijalani. Akhirnya ya sampai pada keputusan untuk resign dari PNS. Tapi ya memang lumayan banyak ya, selain freelance, full-time worker juga, ditambah juga ada bisnis yang lagi dikelola. Nah itu memang lumayan padat sih untuk mengelola waktunya ya. Kalau saya pribadi gimana cara ngatur waktunya? Sebenarnya gini ya, kita tuh sehari 8 jam ya kerjanya biasanya, jam 7 sampai jam 4 lah ya, 4 sore. Pertanyaannya di antara jam 7 sampai jam 4 sore itu berapa jam sih kita yang benar-benar produktif? Berapa jam kita nonton YouTube? Berapa jam kita scroll-scroll sosmed kan? Nah, sebenarnya 2 jam waktu produktif itu bakal lebih banyak yang bisa kita selesaikan dibandingkan 3 hari kita kerja ngulangin hal yang sama terus-terusan gitu. Nah, kalau saya kayak gitu, saya baca bukunya ini ya, itu buku yang bagus kalau teman-teman saran saya. Bukunya Cal Newport, ada namanya Deep Work. Itu gimana cara kita untuk masuk ke sesi deep work itu, deep focus. Jadi saya biasanya kalau lagi kerja, HP, semua notifikasi itu sosmed-sosmed yang ada di di laptop, di HP itu saya matikan dulu. Jadi udah pasang target, jam sekian sampai jam sekian, saya mau ngerjain ini. Jadi di saat waktu itu bener-bener saya fokus ngerjain itu. Nah makanya seringkali tuh teman-teman ngechat dan sebagainya, ini Korean gak bales dan sebagainya ya karena itu saya kalau waktunya kerja fokus kerja biar bisa benar-benar selesai semuanya. Karena sebenarnya bukan waktu kita terbatas sih, cara kita memprioritaskan pekerjaan aja yang bermasalah selama ini. Kadang kerjaan itu sebenarnya bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam, tapi jadi 3 hari karena kita kebanyakan scroll sosmed dulu, YouTube dulu, alasannya mau mau self-healing dan sebagainya ya. Ada waktunya kan. Istirahat ya fokus istirahat, nonton YouTube, makan dan sebagainya. Kalau udah jam masuk, udah fokus sama kerjaan kita dulu. Dan juga ini sih, balik lagi lingkungannya juga. Kalau lingkungannya juga bisa mendukung, misalnya kita lagi fokus ini, benar-benar dibiarin dulu, silahkan kamu kerjain dulu itu. Nggak diganggu-ganggu, nah itu bakal enak sih kerjanya. Tapi kalau kepotong-potong, itu juga bakal merusak sih. Karena memang untuk masuk ke dalam mode deep work ini, itu butuh waktu. Seringkali ya, kadang caranya itu, saya juga caranya itu biasanya. Nonton YouTube dulu, dengerin lagu dulu,
biasanya itu butuh waktu bisa berjam-jam untuk bisa masuk ke mode deep work ini, untuk masuk ke mode fokus. Jadi saat udah masuk ke mode fokus, udah pasang headphone, kunci kamar, jangan ada yang ganggu. Karena itu lagi fokus, susah untuk bisa masuk ke mode itu. Itu sih paling. Jadi kalau ini balik lagi, penyusunan prioritas waktu. Usahain saat kerja benar-benar kerja, saat istirahat baru benar-benar istirahat. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Rian atas tipsnya. Oke, teman-teman ada pertanyaan lanjutan nih terkait Notion lagi ya. Apakah Notion ini berfungsi sebagai penyimpanan file juga, mungkin seperti Google Drive atau hanya organizer files? Akan Mas langsung Bisa dijawab nyimpan aja. file. Iya, bisa nyimpan file ya. Jadi kita bisa upload file juga di situ. Cuman kalau untuk versi gratisan itu dia terbatas ukuran filenya. Dia maksimal 5 MB. Jadi kalau filenya udah di atas itu dia nggak bisa diupload ke situ. Teman-teman bisa upload ke Google Drive aja, terus nanti dilampirkan di situ itu bisa. Tapi kalau mau langsung upload ke Notion-nya juga bisa kok. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin sambil nunggu pertanyaan selanjutnya, ini belum ada yang raise hand juga. Mungkin saya aja yang nanya ya Mas ya. Saya tertarik tadi bagian, kan katanya Notion ini punya banyak template yang tersedia ya. Nah maksud template itu apakah memang udah ada template halaman ini, atau gimana ya? Kan kalau tadi saya lihat yang ditunjukin itu dibuat dari awal kan ya? Oh, Nah itu mungkin mungkin bisa share bisa screen ya. dikasih lihat. Ya silakan Mas. Oke. Oke. Udah kelihatan belum ya? Masih hitam sih. Masih hitam ya. Ini udah kelihatan belum? Oke, udah kelihatan. Nah, kalau di Notion itu cara untuk pakai template-nya. Nah, misal di sini saya mau buat halaman baru nih ya. Nah, di sini nah kita garis miring dulu kayak tadi, terus page. Nah, ini kita buat halaman baru. Nah, ini page kosong, kita bisa pilih nih mau import dari yang udah ada. Nah, terus pilih beberapa template-nya di sini atau langsung dari sini nih. Ini list template-nya nih. Nah, di sini ada banyak nih. Ada to-do list, project and task, meeting misalnya. Nah, ini bisa dipilih dari sini. Ini ada banyak banget ini. Desain portofolio. Jadi kalau misalnya mau bikin portofolio, mau di-share, ini bisa juga. Desain sprint, SOP. Nah, cara pakainya tinggal pilih template-nya, terus get template. Nah, nanti otomatis langsung ke sini dia. Udah jadi kayak gini. Tinggal kita edit aja sesuai dengan kebutuhan kita ini. Nah, udah jadi dia. Ada halaman baru di situ. Oke. Nah, kalau kita mau share ini, misalnya kita buat halaman nih. Misal halaman ini kita mau share sebagai template. Nah, caranya ke share tadi, terus ini open, publish, ini publish to web. Nah, nanti publish to web, ini bisa kita atur expire-nya kapan. Nah, terus kita bisa atur ini, allow duplicate as template. Jadi orang lain nanti yang buka halaman ini, dia bisa duplicate website kita sebagai template. Itu sih. Oke. Terima kasih. Ini apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait Notion atau di luar Notion? Jika masih ada waktunya. Ya, silakan Pak Rizal. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, yang pertama nanti Mas Rian boleh ini nggak yang tadi itu template-nya boleh di-share nggak kira-kira itu tadi itu yang BPS itu kan. Barangkali nanti bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga yang ikut di sini. Karena saya lihat kan selain teman-teman di BPS, ini di luar BPS juga beberapa ya ikut gitu kan. Kemudian ini yang kedua, ya seringkali kan BPS itu atau ya lingkungan kantor itu kita punya banyak link gitu ya. Misal ada link untuk mitra, ada link untuk eksternal maupun internal gitu, kantor seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan itu, berarti ini Notion ini bisa kita ibaratnya seperti web seperti yang tadi disampaikan ya,
beberapa orang itu sebagai operator atau adminnya lah bahasanya seperti itu, kemudian kita share ke luar. Nah, ya orang luar itu ya hanya bisa melihat saja tanpa mengotak-atik seperti itu. Berarti bisa aja kayak gitu ya, Mas ya? Bisa. Nah, kemudian nanti selanjutnya untuk Notion ini apakah ada kalau misalnya kita pakai yang gratis gitu ya, apakah ada batas waktunya kita bisa memakai sampai kapan, dan juga saya bingung tadi antara member sama apa tadi ya, member sama partisipan kah atau apa tadi itu yang Guest tamu. oh iya iya itu. Nah itu apa bedanya? Mungkin seperti itu aja sih yang bisa ditanyakan. Terima kasih. Oke. Silakan langsung dijawab aja, Mas Rian. Oke, pertanyaan pertama tadi apa ya tadi pertanyaan pertama? Ini template-nya ya. Ini pasti bakal di-share. Nanti akan saya share ke Mbak Dina kali ya untuk linknya, biar teman-teman bisa gunakan template-nya. Terus kalau masalah kayak tadi, apakah bakal ada admin, bakal ada ini, itu bisa. Ini saya izin share screen lagi ya. Nah, jadi contohnya tadi ya, ini contohnya link-link penting nih. Misal di sini ada beberapa link penting, contoh keep up. Nah, ini misalnya mau kita share hanya ke orang-orang aja nih, beberapa orang tertentu. Nah, ini bisa kita pilih nih, dia bisa ngapain aja nih orangnya, full akses atau gimana. Nah, terus bisa juga dipublish ke web. Nah, kalau publish ke web ini, selama kita gak aktifin ini, kalau editing, nah orangnya gak bakal bisa edit, dia hanya jadi seperti website biasa. Jadi dia gak bakal bisa diapa-apain. Nah, tapi kalau kita allow editing, orang yang gak punya akses pun bakal bisa edit. Nah, kalau kita share-nya hanya pakai share yang ini, bukan publish, nah ini kita bisa atur nih, orang ini bisa ngapain. Kita bisa ketik emailnya, invite, nah kita bisa atur, dia bisa ngapain. View kah, bisa edit kah, bisa komen, atau full access. Nah, terus bedanya member sama guest, kalau guest itu, dia hanya bisa apa ya, dia bisa lihat sama bisa nambahin beberapa komponen di dalam sini. Tapi kalau member selain dia nambahin komponen page-nya ini, dia juga bisa nambahin workspace baru. Ini workspace nih di sebelah sini. Kalau ini halaman nih. Nah, itu guest, dia kalau kita invite ke halaman ini, guest itu hanya punya akses di halaman ini aja. Nah, kalau member dia punya akses sampai sini. Semua yang ada di sebelah sini itu bisa diakses sama dia. Workspace. Itu bedanya member sama guest. Itu sih. Ada yang belum terjawab nggak? Berarti untuk member tadi itu ini ya, yang maksimal misal satu workspace ini 10 member tadi ya, yang kalau gratis itu ya? Oh, itu guest, Bukan. 10 guest. Kalau gratis dia 10 hanya guest. satu member. Kalau gratis dia hanya satu member. Berarti Iya. misal untuk aplikasinya nanti kita pakai misal satu akun BPS, Gmail BPS gitu kan. Kemudian Iya. nanti kita share ke guest, 10 guest itu misal ketua tim atau siapapun gitu ya, untuk bisa ini gitu ya. Iya, kayak gitu. Oke. Terima kasih, Mas. Luar biasa. Mungkin bisa dikasih contoh nggak, Mas Rian, kalau di-share ke web itu gimana nanti bentuk? Oh, share ke web, oke. Di webnya gimana gitu? Aku buka desktop full Biar ya. kebayang nih, ada bayangannya. Oke. Kita contoh nih. Ini ada halaman di sini yang aku buat kemarin. Ini udah aku share dalam bentuk website. Nah, ini bisa copy web linknya. Nah, nanti saat linknya dibuka, dia tampilannya hanya seperti website pada biasanya. Nah, kayak gini. Nah, ini contohnya. Nah, nanti di sini kalau dia diaktifin apanya tadi, copy as template, nanti ada tombol gini nih di sini, duplicate. Jadi orang-orang bisa duplikat halaman ini sebagai template buat dia nih. Itu sih. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan lagi.
Di Notion, apakah ada fitur kalender untuk memantau progres beban kerja per member atau all member, katanya nih. Akan boleh Oh, langsung jawab aja. oke. Share lagi kalau gitu. Nah, di Notion itu ada fitur table sebenarnya ya. Table yang kayak tadi. Tapi untuk masalah perhitungan progresnya dia, capaiannya dia gimana, itu kita manual. Ini contohnya tadi nih. Ini kita kemarin waktu di Satker saya kemarin sempat ini kan ya, nyusun tentang WBBM ini. Nah, misalnya ini, di pilar pertama, manajemen perubahan. Nah, di sini ada beberapa kerjaan yang perlu diselesaikan nih. Ada 9 target yang perlu diselesaikan nih. Nah, targetnya itu apa aja nih? Nah, ini tadi target-targetnya. Nah, di sini kita bisa pakai rumus nih. Di sini kita lihat statusnya yang sedang dikerjakan ada berapa. Nah, ini tipe datanya apa nih? Tipe datanya dia roll up. Nah, di sini kita bisa pilih roll up. Roll up ini dia ngambil properti apa? Kita ngambil properti statusnya. Jadi dari statusnya tadi kita lihat yang apa nanti di sini. Kita ambil yang statusnya sedang dikerjakan. Nah, jadi nanti dia bakal langsung nampilin jumlah yang sedang dikerjakan. Ini udah advance sih, ini fitur yang kayak gini udah lumayan advance. Nanti mungkin bisa lihat tutorial-tutorial yang lebih ini lagi. Nah, ini ada realisasi. Ini sama kayak yang sebelah, cuman bedanya kalau ini statusnya dia in progress, ini dia mantau yang statusnya selesai. Jadi saat statusnya selesai di sini ke-update nih. Ada berapa yang selesai dari sekian totalnya. Nah, terus di sini ada formula. Ini custom formulanya nih. Capaian ini. Dia pakai roll up tipenya number. Nah, dia yang dikalkulate apa? Persen per grup. Persen per grup, kita grupkannya berdasarkan apa nih? Complete. Jadi kita mau lihat yang grupnya selesai. Yang complete ada berapa persen. Nah, kalau kita ganti nih persentasinya yang sedang to do, baru akan dikerjakan, ada sekian persen. Kalau kita ganti lagi nih, yang statusnya in progress, ada berapa persen. Nah itu tadi. Bisa banget kalau cuma untuk kayak gitu. Nah, ini juga kita bisa set deadline-nya di sini kapan. Nah, di sini bisa kita customize lagi nih. Kalau di sini statusnya selesai atau belum, nah dia dihitung berdasarkan properti yang ini. Prop ini properti, ini labelnya. Labelnya di sini capaian. Jadi dia ngambil properti capaian. Kalau dia sama dengan 100, di sini statusnya selesai. Kalau dia nggak sama dengan 100, berarti belum selesai. Nah, nanti kalau untuk ngecek deadline, kita bisa tambahin properti baru aja di sini. Berarti ngeceknya ke sini. Kalau misalnya kalau tanggal sekarang itu udah lebih apa kurang dari tanggal deadline, nah berarti dia udah melewati deadline. Kalau tanggal sekarang kurang dari apa lebih dari deadline, itu berarti dia belum melewati deadline. Kayak gitu aja. Oke. Oke, silakan jika ada pertanyaan lain. Member saat udah Member dekat saat deadline ada sudah notifnya enggak? Oh, bisa. Jadi nanti saat kita ngatur tanggal di situ, di deadline tadi, itu kita bisa pilih aktifkan reminder atau enggak. Ini ya, kita tampilin lagi. Nah, di sini saat kita ngeset deadline ini, tanggal deadline, kita bisa ngeset ininya juga. Kita bisa ngeset apakah aktifin reminder atau enggak. Nah, ini remindernya kapan? Saat hari H, 1 hari sebelum, atau 2 hari sebelum. Ini bisa kita aktifkan remindernya. Jadi bakal ada reminder. Udah lumayan lengkap kok ini di Notion. Silahkan jika ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua. Silahkan untuk teman-teman juga jangan lupa untuk mengisikan link absensi yang telah kita berikan di room chat. Oke, apakah tidak ada lagi pertanyaan? Bisa raise hand atau tinggalkan di komen.
Gimana Mas Rian, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Ini sepertinya tidak ada yang bertanya lagi ini. Itu ada aku share ya link untuk template-nya. Nanti teman-teman yang mau copy template tadi ke template Notion-nya bisa langsung buka link itu aja, terus pencet tombol duplicate nanti di sebelah kanan atas. Oke, terima kasih banyak atas ini template-nya ya. Berarti dengan Notion yang free pun sebenarnya kita juga bisa ya bikin manajemen proyek ini jadi lebih terorganisir gitu. Ya kan ya? Oke. Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin sebelum kita akhiri sesi ini, apakah ada closing dari Mas Rian? Oke, closing statement-nya mungkin itu aja ya. Pertama mungkin terima kasih kepada teman-teman di BPS Kabupaten Pulang Pisau, terkhusus Pak Pimpinan, Pak Oswarto, yang udah memberikan kesempatan untuk sharing di sini sama teman-teman semua. Halo? Terus, halo? Oke. Terus saya juga mohon maaf jika mungkin penyampaiannya masih ada yang kurang, karena saya juga sebenarnya masih belajar. Jadi saya datang di sini bukan sebagai yang paling ahli ya, yang paling jago. Datang ke sini kebetulan saya yang tahu duluan. Jadi saya share ke teman-teman di sini tentang apa yang saya ketahui. Semoga apa yang udah saya bagikan tadi bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan di satker teman-teman semua dan bisa membantu kinerja teman-teman semua. Dan mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di sharing-sharing selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Sepertinya Mbak Dina sinyalnya agak ini. Halo, Dina? Yes, halo? Nah ya. Iya, mohon maaf internetnya agak sedikit ganggu. Udah foto bersama belum ya tadi? Belum ya? Mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih banyak Mas Rian ya atas penyampaian materinya yang sangat daging, sangat bermanfaat banget ini untuk kita semua, khususnya kita di BPS ya. Mungkin juga teman-teman di luar BPS juga ini sangat bermanfaat. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua mungkin bisa di open dulu videonya. Kita foto bersama dulu nih. Oke, apakah sudah semuanya? Bisa dibantu sama Kak Rizal, Kak, ya, untuk ambil fotonya. Oke. Silakan di open kamera dulu. Nah, kita foto bersama dulu ya. Bentar. Saya hitung, lihat ke kamera dulu boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah Mbak Dina. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah berhadir dalam kegiatan Baperan kita, berbagi pengetahuan kalian tiap bulan. Pantengin terus Instagram kita BPS Pulang Pisau, nanti akan kita update lagi jika ada Baperan edisi selanjutnya. Terima kasih yang sudah berhadir. Saya Dina Sabila selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Rian. Terima kasih, Rian. Terima kasih.